Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dwi Lestari Amasanti, mahasiswi jurusan Akuntansi STIE Bank BPD Jateng dengan NIM 11201130. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai cara mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Untuk caranya sama seperti video yang sebelumnya, namun kali ini menggunakan data yang berbeda. Sebelumnya saya sudah menginput datanya seperti yang sudah saya tampilkan, seperti ini. Di variabel view-nya ada NIM, nama, alamat, tempat lahir, usia, dan agama. Kemudian data view-nya setelah saya input menjadi seperti ini. Untuk cara menginput datanya sama seperti di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman, yang pertama kita langsung saja membuat min, median, modus, hingga koefisien Squinish-nya untuk variabel usia mahasiswa di kampus. Caranya yang pertama kita ke menu analis, kemudian kita ke deskriptif statistik, kemudian kita ke frequencies. Kemudian kita input ke variabel yaitu usia mahasiswa. Setelah itu kita ke statistik. Di sini kita centang bagian kuartil. Kemudian di sini min, median, mode, dan sum. Kemudian kita di dispersion ini kita centang semua. Kemudian di sini juga dua-duanya dicentang. Setelah itu continue. Kemudian oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat kita sudah membuat min, median, modus, dan lain-lainnya untuk usia mahasiswa. Kemudian yang kedua kita akan membuat grafik batang atau diagram batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan umur. Caranya yaitu kita ke menu Graphs, kemudian kita ke Legacy Dialogs, kemudian kita ke sub menu bar, kemudian kita pilih yang simple, kemudian summaries for groups of case, kemudian define. Nah, di sini kita di kategori axis-nya kita masukkan nama mahasiswa. Kemudian kita ubah menjadi order statistik. Kemudian kita input umur mahasiswa ke variabel. Kemudian kita buat titelnya. Kemudian continue. Lalu setelah itu oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan umurnya. Selanjutnya yang ketiga kita akan membuat grafik batang lagi, tetapi untuk persentase mahasiswa berdasarkan agamanya. Caranya masih sama, yaitu yang pertama ke menu Graphs, kemudian ke Legacy Dialogs, kemudian ke sub menu bar. Habis itu kita pilih yang simple, kemudian summaries for groups of case, kemudian define. Di bagian variabelnya kita ubah menjadi agama. Kemudian kita buat titlesnya. Sini kita ubah menjadi persentase mahasiswa berdasarkan agama. Kemudian continue. Habis itu oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat grafik batang atau diagram batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan agamanya. Selanjutnya yang keempat kita akan membuat grafik lingkaran atau diagram lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan alamatnya atau tempat lahirnya. Caranya yang pertama kita ke menu Graphs, kemudian kita ke Legacy Dialogs, kemudian kita pilih submenu yang pie. Kemudian kita pilih yang summaries for group of case, kemudian define.
Kemudian di define slash by nya ini kita masukkan usia mahasiswa. Selanjutnya kita ubah menjadi sum of variable. Kemudian di bagian variabelnya ini kita masukkan tempat lahir. Kemudian kita kasih titles. Sini kita taruh rata-rata usia mahasiswa berdasarkan tempat lahir. Kemudian continue, lalu kita langsung oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat diagram lingkaran untuk rata-rata usia mahasiswa berdasarkan tempat lahir. Selanjutnya yang terakhir kita akan membuat grafik garis atau diagram garis yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agama. Caranya yaitu kita ke menu Graph, kemudian kita ke Legacy Dialogs, kemudian kita pilih submenu yang lain. Habis itu kita pilih yang simple, kemudian Summaries for Group of Case, kemudian Define. Kemudian di bagian kategori aksisnya kita masukkan usia mahasiswa. Kemudian jangan lupa diubah menjadi order statistik. Kemudian di bagian variabelnya kita masukkan agama mahasiswa. Habis itu kita kasih title. Di sini kita taruh rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agama. Kemudian continue, lalu oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat diagram garis atau grafik garis untuk rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agama. Nah, teman-teman, kita tadi sudah selesai membuat semuanya. Tadi dari yang awal kita membuat min, median, modus hingga koefisien Squinish-nya untuk usia mahasiswa. Kemudian yang kedua kita membuat grafik batang untuk presentase mahasiswa berdasarkan umurnya. Kemudian yang ketiga kita membuat grafik batang juga untuk presentase mahasiswa berdasarkan agama. Kemudian yang keempat kita membuat grafik lingkaran atau diagram lingkaran untuk rata-rata usia mahasiswa berdasarkan tempat lahir. Kemudian yang terakhir kita membuat grafik garis untuk menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agamanya. Nah, teman-teman, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video saya ini membantu teman-teman dalam belajar mengaplikasikan SPSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.